Oh, masih lemas. Sudah sarapan bentul, masih lemas saja. Shalom. Puji nama Tuhan. Hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan suatu kebetulan kalau kita ada di tempat ini bersama-sama para hamba-hamba Tuhan Malang Selatan yang jauh-jauh, saya kira ya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai kita hamba-hambanya. Anugerahnya senantiasa dilimpahkan buat kita semua. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Anugerah-Mu senantiasa mempesona. Setiap kasih karunia yang sudah Engkau berikan, sungguh kami rasakan dari hari ke seharian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, semuanya bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan,
sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Saatnya kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Roh-Mu memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat datang para sahabat dari Kemenang. Selamat beribadah tempat kami. Kita mau sama-sama meninggikan Allah kita, karena Yesus adalah kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan.
Yesus sudah rela turun ke dunia untuk jadi miskin buat kita supaya jadi kaya. Amin. Kita mau diberkati ya, walaupun beras karek sakaleng ya tetap diberkati ya. Jangan sampai kita kelaparan karena kita hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan ya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah, sebab alasanku limpahkan segalanya. Cara anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku
duduk. Sudah kering tenggorokannya? Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala di tempat ini. Salam, selamat pagi, selamat datang. Kita pilih bersama-sama untuk berfellowship. Itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau bicara kesaksian panjang dan lebar ya. Tapi saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan dan setiap kita pasti ada proses ya. Prosesnya seringkali menyakitkan ya. Tapi untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan pasti tahu lah ya, prosesnya kita masing-masing itu lain ya. Tapi kita percaya bahwa Allah itu Allah yang sanggup senantiasa memberikan jalan keluar untuk kita. Puji Tuhan ya. Doa kami yang minta doa untuk ruang sekolah minggu yang di atas, puji Tuhan sudah selesaikan. Pak Eli, terima kasih doa-doanya. Tuhan memberkati, walaupun mungkin ada tersendat-sendat ya. Tapi berapa bulan Pak Yoni? 2 bulan ya. Sudah selesai ya. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Ya. Waktu saya dipanggil ditinggal Pak Lukas, saya berkata sama anak-anak, Ibu sanggup dah untuk melayani. Ya. Tapi puji Tuhan anak-anak mendukung sehingga saya bisa kuat sampai hari ini dan semua karena anugerah Tuhan. Maaf ini yang melayani anak-anak SMP ya, karena yang senior-senior kerja. Ini masih SMP yang pelayanan ini ya, tapi Tuhan pakai luar biasa ya, puji Tuhan. Yang seniornya cuma Pak Yoni aja ya, yang lainnya masih SMP ya. Itu puji Tuhan ya, maksudnya diregenerasikan untuk anak-anak remaja bisa melayani dengan penuh sukacita. Haleluya. Tapi itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita segalanya. Tuhan memberkati kita segalanya. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita memiliki tantangan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang sama. Tapi ada juga sih yang sama ya. Baik itu dari luar ataupun dari jemaat sendiri. Tapi kita bagi dan percaya kalau itu sudah panggilan Tuhan, kita akan mampu melewati itu semua. Dan terlebih kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak akan pernah menyerah menghadapi apapun tantangan yang ada di depan kita. Karena kita yakin dan percaya upah yang besar, mahkota kehidupan itu tersedia bagi kita. Jangan pernah menyesali apa yang menjadi keputusan kita, apa yang sudah menjadi panggilan Tuhan buat kita. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
katakan melayani. Biarlah ini pujian boleh keluar dari dalam hati kita. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama lagi katakan melayani mengasihimu, mengiringi seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami akan pegang janji-Mu dan kami akan terus melayani Engkau sampai menerima mahkota kehidupan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk para hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Percakapan kecil di perumahan, ada seorang salesman gitu ya dengan tetangganya. Salesman ini baru saja marah-marah begitu, ngamuk-ngamuk. Marah-marah sama seorang anak yang mengambil mangganya. Lalu tetangganya ini datangi, lalu biasanya kalau di perumahan itu ada tempat tertentu untuk kongko-kongko, untuk ngomong-ngomong gitu. Kaget tetangganya, loh kenapa bapak marah-marah? Wih, anak-anak itu kurang ajar, tidak tahu diri. Mangga kecil dibesarkan, besar dikit diambili. Wah, begitu dia. Terus tetangganya itu kaget, diem, lalu sambil ngomel-ngomel. Tetangganya ini ngomong lah, seingat saya bapak jarang marah-marah seperti ini. Ingat saya di tempat ini, di perumahan ini, bapak yang paling sabar gitu. Lalu dia terdiam. Itu kan dulu Pak, waktu saya jadi sales. Kami, saya, dan teman-teman lain itu di training untuk sabar. Untuk ya, bagaimana orang lain itu senang sama saya. Dan pada akhirnya membeli produk. Tapi sekarang kan saya sudah tidak jadi sales Pak. Wah, saya luapkan kemarahan saya katanya. Wah, Ibu yang dikasih Tuhan, saya kenal seorang hamba Tuhan yang saat ini anaknya hamba Tuhan ini jadi seorang guru TK dan jadi staf nyonya saya, staf guru nyonya saya gitu. Pak ini dulu kerang gitu. Wih, ya kerjanya di pinggir sungai, tapi karena ada pelebaran sungai harus dipindahkan ke namanya Bronggalan Sawah gitu, Surabaya. Wah ini keras. Wah. Tetapi ketika pensiun, Pak ini juga lebih keras gitu. Lalu, ya kan sudah enggak jadi hamba Tuhan.
Seperti tadi sales, lu kan sudah nggak sales. Dulu kan sabar ya supaya klien itu mau beli barang saya. Sekarang kan sudah nggak jualan, ngapain sabar lagi? Saya memikir hal ini terus menerus karena ada kaitannya. Saya senang dengan kata sabar berbuat baik. Teringat tahun 2000, tetapi sebenarnya sejak tahun 97 saya mengikuti kelompok misionaris lokal ya yang dipandu oleh teman-teman dari berbagai negara. Dulu di Surabaya itu ada namanya Jembatan Kasih. Itu UPG, Unreached People Group Ministry, menjangkau orang-orang turit, menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, yang belum banyak beragama Kristen. Di antaranya suku Madura, lalu Osing, begitu-begitu. Kalau Jawa kan sudah banyak dan suku-suku lain, tapi ini khusus. Lah, waktu saya kuliah di Baptis, nah dosen-dosennya itu para misionaris. Nah, saya akhirnya disuruh ikut sampai pada akhirnya kami komitmen untuk pelayanan UPG, Unreached People Group Ministry. Kemudian sampai tahun 2000 ada missionaris dari Overseas Fellowship Missionary datang ke Indonesia, lalu dia minta satu orang yang sudah pengalaman, maka kami suami istri waktu itu belum punya anak, diminta untuk membantu membuka pelayanan di Surabaya Utara yang banyak teman-teman Maduranya begitu ya, kami tinggal di sana. Lalu saya masih ingat strategi untuk dikenal orang. Ya, jadi kami itu tiap hari itu ada absennya. Jadi hari ini ketemu berapa orang kita catat ya. Senin ketemu 4 orang terus berbicara. Terus Senin itu ngomong lebih serius tentang agama berapa orang, sampai kepada penginjilan, sampai kepada hari ini yang dimenangkan berapa. Jadi tiap hari nyatet begitu. Tapi satu hal, saya kebetulan disekolahkan oleh missionaries itu sampai setingkat Magister of Misi di STII Surabaya. Tetapi teori misi itu tidak ada yang bisa jalan dengan baik. Betul juga katakan, teori nanti di lapangan beda, katanya begitu. Tapi betul. Saya dulu belajar secara khusus apa yang namanya misi kontekstual, penginjilan lintas budaya. Ya, tapi saya lebih cenderung lintas kampung saja, ya, ide-idean aja. Ya. Tapi gak jalan. Lalu saya memikirkan, ya apa ini? Gitu. Saya terus begini. Wis pokoknya untuk menarik perhatian saya harus berbuat baik sama orang. Saya begitu. Apa yang terjadi? Waktu itu ya saya jual mie ayam ya karena harus walaupun ada ini gelar ini mengajar di salah satu universitas di Surabaya yaitu di Untak dan di Universitas Baptis, tetapi harus tidak diketahui identitas itu. Kami berdua belajar pada seseorang membuat mie ayam dan saya jualan mie ayam di tempat itu. Orang tidak mengenalnya. Tapi saya berbuat baik. Apa yang terjadi? Ketika berbuat baik ya ruginya banyak ya. Orang banyak beli, utang, gak bayar. Tapi apa? Kita butuh pendekatan pada orang, kita butuh mengenal dia, ya pada akhirnya kita mengabarkan Injil. Ya kan ketika pertama kali mau kenal itu kita marah dulu, ya apa gak bayar? Wingi kurang bayar saya mau utang meneh. Karepmu dhewe tak kongkonan. Nah kan akhirnya ndak mendekat. Ya wis, ya ini waktu evaluasi dagangan itu ya rugi. Terus orang Korea itu support sepatu apa itu lupa namanya dari Korea itu dijual. Ya itu kadang saya berpikir strategi macam saya berbuat baik.
berbuat baik. Akhirnya ya dapat kenalan. Ada yang depan rumah baik, ada orang tertentu di seberang baik, kita sudah akhirnya punya kenalan banyak. Wis dekat kita ngomong soal kebaikan yang non agami, yang tidak menyangkut salah satu agama pun, baik Kristen dan yang itu gitu. Kita ngomong kebaikan, kita harus bla 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 bla. Konsep manusiawi, konsep filsafat duniawi kita bicarakan sampai pada akhirnya setiap bulan kami ada persekutuan dari kelompok misi-misi itu. Oh ya, bulan depan waktunya kita minggu sampai minggu selanjutnya itu waktunya PI, sudah mulai kita tantang. Saya tidak tahu berapa yang mundur, berapa yang masih bertahan. Sudah mau begitu, tidak lama selesai tugas saya. Harus digantikan orang lain dan saya harus jadi pelatih saja. Gitu. Karena teman saya misi itu pulang ke Korea. Saya dijadikan wakil dia menjadi pelatih dan itu digantikan posisinya orang baru. Enggak sempat, tapi sudah ada beberapa orang yang dekat. Sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka. Apa yang ingin saya sampaikan? Berbuat baik. Seringkali, angel berbuat. Iya, saya ngalami dan saya yakin teman-teman ngalami. Dulu waktu buka pos PI ya kan, manis-manis. Wah, baik. Kan enggak mungkin buka pos PI petanteng. Hei, pendeta ini. Hei, yang baik duduk, pendeta ini. Itu enggak pendeta, itu pendekar itu. Kan enggak mungkin kita baik, kita hasal dan lain sebagainya. Ya. Tapi ada suatu titik. Sebenarnya saya ingin mengungkap dari sosioteologis dari Galatia ini. Itu menarik karena itu sebenarnya penyebab dari 2 ayat itu ditulis. Cuma waktunya agak pendek ya, jadi analisa teks saja. Kita kadang aku sapi mbek orang gitu. Tapi ya sih gitu aja. Orang ya enggak mau saya sampaikan firman Tuhan. Ya itu keliru. Karena kebaikan itu adalah alat untuk menyampaikan kebenaran, tetapi menjadi Kristen, bertobat itu bukan urusan kita. Kalau itu urusan kita, kita akan menyesal. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi itu kuncinya. Ya dengan begitu tidak karepmu ya wis pokoknya saenane santai aja lah, wong iki pilihannya Tuhan ya toh. Ngapain soro-soro? Aku soro-soro gak gelem Tuhan ndak milih yo. Percuma. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu si A dipilih, si B tidak? Ya toh? Si C tidak dipilih, si D dipilih, si E dipilih, si kita tidak tahu. Kalau kita tahu enak. Kenapa? Tenaga kita cukup ringan. Pikiran kita tidak banyak dikeluarkan. Kan kita sudah tahu. Gitu. Tapi karena kita nggak tahu siapa akan mendapat anugerah itu dari Tuhan. Siapa yang melalui Roh Kudus orang dibuka hatinya lalu berkata, Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Kan hanya Roh Kudus itu ya. Karena kita tidak tahu, maka kita setiap ada orang ya kita jangkau, Pak begini terus sampai akhirnya menemukan ini orang yang dipanggil Tuhan, dipilih dan dipanggil. Bukan jadi dipilih jadi orang Kristen, pada akhirnya dipilih untuk melayani Tuhan. Saya terkesan, saya dulu waktu saya buat skripsi tentang saksi Yehova. Saya deketi teman-teman mereka, saya baca buku-bukunya mereka, satu hal yang saya sangat tertarik itu penginjilannya. Wih, gitu. Wow. Kalah kita. Satu kali ada seorang saksi Yehova pergi ke Norwegia. Sampai turun di bandara ditanyai, tahu kalau ini orang saksi Yehova. Tuhan,
Bagaimana kalau orang di sini tidak mau menerima ajaran teologi Anda? Apa saksi Eva? Saya akan cari sampai ada. Kalau cuma satu di antara sekian juta orang Norwegia, saya akan cari yang satu itu. Bayangkan. Betapa tekunnya untuk mencari yang diselamatkan itu. Satu datang dari Amerika ke Norwegia untuk mencari yang satu ini. Ya itu kan sama, Tuhan bukan membuang, tapi sementara memprioritaskan yang satu yang hilang untuk dibawa kembali. Sehingga kadang-kadang itu, aduh, kita tidak sabar, kita jengkel. Aku loh iso api ini. Apalagi sudah wis berumur pensiun aja dari berbuat baik. Wis dulu aku gak ngamuan ini sabar, sekarang enggak, aku harus tegas. Belum tahu kalau saya marah. Sungut saya modot. Lihat. Mulai ketok asli nih. Oh ternyata dulu waktu perintisan itu cuma disembunyikan. Kalau sudah dapat mulai muncul sungutnya. Pensiun dari perbuatan baik. Sudah. Sekarang saya sudah digantikan kok. Wis seperti ini saya ini. Loh kalau yang dulu kan enggak begini. Iya dulu saya jadi pendeta. Dulu saya jadi penginjil. Lalu apa kata Alkitab tentang hal ini? Next. Saudara, saya tidak kelihatan, aduh kecilnya. Kita baca bareng-bareng 2 ayat ini yang terambil di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Sesudah Bapak Ibu perso ya sudah ini ya. Saya mungkin sudah tua Pak, enggak kelihatan itu. Sesudah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya langsung ingat inilah. Oh ya, enggak. Jadi waktu itu saya enggak tahu ayat ini. Tapi ya saya mikir pendekatan ini enggak sesuai dengan konteks masyarakat di situ. Sampai aduh ya mikir terus. Ya secara normalnya manusia, apalagi kita orang Jawa, yang kebanyakan orang Jawa ya. Saya enggak tahu ini bisa diterapkan di Jawa saja atau enggak. Seneng kalau orang itu disopani, dibayi. Monggo. Ya begitu. Seneng kan? Saya enggak tahu mungkin teori ini di suku lain bisa enggak ini karena teori penginjilan itu macam-macam. Tapi saya dulu wis mentok. Aduh ya apa? Pelajaran di kelas enggak bisa kena diterapkan ini. Ya wis itu berbuat baik aja. Pastilah orang seneng kalau gitu. Ya itu. Saya itu aduh kenal gak kenal waktu itu dan sampai sekarang saksinya. Monggo kenal gak kenal monggo senyum, melihatkan bibirnya, melihatkan giginya yang kuning ya Pak ya. Saya gitu, berusaha berbuat baik. Akhirnya dapat teman. Walaupun negatifnya tadi itu, kita itu sungkanan dalam bisnis tidak bisa diterapkan dan saya berapa kali rugi. Tapi tidak apa-apa itu alat. Memang itu diberikan untuk saya sebagai pendekatan. Ya, Paulus teori itu namanya dalam teologi misi namanya tent maker. Melayani, menginjili sambil bekerja. Ya waktu itu kenapa harus bekerja? Ya sudah enggak ketahuan. Loh, Bapak ini dosen. Ketahuan loh dosen apa? Dosen agama. Selesai.
mencopot baju semuanya, pakai baju yang baru dengan perubahan. Bukan membuang teori sih, tapi kok kayaknya nggak begitu cocok sih. Buka ya wis secara umum. Akhirnya dapat berhubungan, sudah kenalan sana sini. Oh baik sama sini nih. Banyak teman-teman Madura, kenalan ini. Sudah kenalan kemarin ngomong dengan 4 orang, dapat kenalan 2 tulis. Yaitu tiap bulan kami kumpul persekutuan doa itu dilaporkan. Selain kami bangun pagi, doa pagi, saya, istri, pembantu yang masih belum percaya. Aduh, minta maaf. Doa juga disampaikan. Doa ini semuanya. Saudara-saudara, dengan jelas bahwa jangan jemu-jemu. Kita coba sedikit tag kita. Jadi Galatia ini saudara, kalau kita lihat pasal 6 ya, secara khusus 6, 9, 10 ini merupakan bagian penutup dari yang lain ya. Kalau kita lihat di ayat 1 next. Waduh, saya enggak kelihatan sekali. Minta maaf. Ya. Pasal 1 sampai 4 itu penegasan Paulus tentang harus semua orang percaya atau jemaat di wilayah, bukan di kota, wilayah Galatia itu semacam provinsi begitu. Itu ada beberapa kota di sana. Itu harus hidup dengan penuh roh, hidup penuh dengan roh. Lalu pasal 5 itu Paulus mengakhiri bahwa Injil itu harus dipraktekkan. Dan kita belajar pada ayat 9 sampai 10 yang menunjukkan bahwa iman yang sejati itu menghasilkan kasih. Dan kasih menghasilkan perbuatan yang baik dalam kehidupan yang nyata. Kalau iman kita tidak menimbulkan kasih, iman kita yang perlu dipertanyakan. Dan kalau kasih kita tidak menimbulkan suatu perbuatan yang baik untuk orang lain, iman kita, perbuatan kita juga harus dipertanyakan. Jadi penting juga berbuat baik. Wis gak pokoke sing terserah Tuhan. Wis aku ngene ya ngene. Iki kan karakterku. Gak ngurus. Aku gini ya gini. Gelem ngene gak gelem ngene. Karepmu wis. Tapi Tuhan meminta kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Mari kita coba eksegesis atau analisa satu persatu pada ayat 9. Next. Next. Ya. Lihat, itu ada kata jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara-saudara, kata ini seolah-olah ada sesuatu dalam jemaat di kota-kota di provinsi Galatia itu. Sebenarnya ada latar belakang sejarah teologinya kalau diuraikan secara mendalam. Dan itu menarik. Sedikit saja gara-gara adanya orang Yahudi yang datang ke provinsi Galatia yang mengajarkan bahwa jadi Kristen itu tidak hanya percaya Yesus, tapi harus sunat, harus percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu, percaya ini, dan lain sebagainya. Not Jesus only, tidak hanya Yesus saja, tapi Yesus plus hukum. Sekarang juga kan masih ada Kristen Jewish ya, Kristen Yahudi ya, Kristen Judaism ya. Panggilnya pakai Elohim, berisit para Elohim et hasamayim, gitu ya. Terus tidak boleh memanggil nama Allah. Yesus itu bukan dari Hebrew ya. Yesus itu dari Greek Yunani. Dan itu berhala, artinya tidak baik. Yesus itu Yesua,
itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya Yosua. Kalau Yesua itu adalah bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari. Jadi Tuhan Yesus itu sama seperti kita. Kalau kita ngomong pada pemerintahan pakai bahasa Indonesia. Lalu kalau ngomong dengan sesama kita pakai bahasa di wilayah ini khususnya pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa agama pakai bahasa Ibrani. Lah kita enggak. Tapi teman-teman Muslim pakai bahasa Arab. Pak, Bapak menentang dengan adanya Kristen Yahudi akhirnya, ya terserahlah kalau imannya begitu. Kita ini siapa sih menghakimi sekarep-karepmu ya toh? Enggak apa-apa, silahkan. Kita harus pakai talit. Ibadah harus pakai talit. Enggak lego Pak pakai talit. Yesus itu pakai talit. Enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan menyalahkan yang enggak pakai talit. Talit itu loh ya, yang Paulus yang ngomong, kalau yang mau makan ya silahkan makan, ya dah. Yang tidak mau makan ya jangan. Yang mau makan babi ya monggo. Yang tidak makan babi ya monggo. Jangan sampai yang tidak makan babi ngolok yang makan babi. Atau yang makan babi ngolokkan yang tidak makan babi itu babi, ya gitu ya dah. Saya itu perdebatan sudah lama ya, sejak tahun 2000. Ya sudah lah, saya mengikuti sedikit, ya sudah. Tapi tidak boleh dipaksakan terus. Kamu salah. Kalau tidak seperti saya, tidak masuk surga. Mbahmu tak surga itu. Enak kan gitu. Kalau tidak seperti saya, tidak masuk surga. Jangan menghakimi sesamamu. Tapi akhir-akhir ini seperti ini. Saya, Pak Ur ini iya. Tapi ingat enggak di Kisah Para Rasul 15 itu jelas kan kekristenan ini terbagi dua. Kekristenan Yahudi dan non Yahudi, kekristenan Jewish dan kekristenan Goyim non Yahudi. Lah saya kan bukan orang Yahudi. Tak ya, saya Kristennya ya Kristen yang bukan Yahudi. Tapi kan akar kita itu akar Ibrani toh Pak ya toh. Kita itu dimasukkan ya, ditusuk sambungkan. Iya. Tapi kan jelas Paulus tidak mengutuki. Hanya Petrus saja yang Kristennya Kristen Yahudi. Yaitu Jewish Messianic. Ya toh. Menyembah Yesus dengan tidak meninggalkan tradisi Yahudi. Ya karena dia orang Yahudi, men. Mereka itu orang Yahudi. Enggak makan babi karena di sana situasinya panas. Kalau makan itu akan terjadi sesuatu pada dirinya. Nah, ini kene enggak, men. Kene adem, babi ku enak. Pak, saya enggak, Pak. Karena itu menurut imat 10 haram, Pak. Monggo enggak apa-apa. Tapi jangan ngelokno kami yang suka babi. Kalau babi saya sudah lama tidak, Pak. Udah sekarang babu, Pak. Wah, sekarapmu lah. Ya. Saudara-saudara, jangan seperti itu. Ya wis kita baik caranya ya supaya tidak ada friksi atau perpecahan. Ya kita terima. Enggak boleh kita jauhi. Itu beda, jangan. Janganlah kau menjauh satu sama lain. Janganlah kau meninggalkan persekutuan Ibrani. Ya dia tetap saudara kita, walaupun dia tidak mengakui dirinya Kristen non Yahudi, dia ingin menjadi Kristen Yahudi dengan berbagai gayanya. Shalom, kalau nyanyi selalu bahasa shalom, 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 shalom Yerusalem. Itu kan salos regalim. Itu perjalanan orang Ibrani kalau dia hari-hari tertentu Pentakosta dan lain sebagainya, dia pergi ke Yerusalem. Lah, kalau dia pergi ke Yerusalem selalu menyanyikan itu, Salum Yerusalem. Yerusalem. Ayo kita doakan, kita salu Yerusalem itu menjadi salum supaya kota Yerusalem menjadi damai. Lah itu mereka. Loh kita gak kelahiran kono men, masa doano kayak apa?
Ya doakan kota sendiri-sendiri, apa ya, Malang, saya Surabaya. Iya, nggak perlu. Itu kan kota suci, Pak ya. Kita harus pelihara, Pak ya, supaya tidak kena orang-orang dari sana itu, ya, Pak ya. Ya itu urusannya Tuhan dengan bangsa Ibrani. Kita tidak dibebankan di sana, kita dibebankan daerah kita masing-masing. Makanya ketika pulang dari pembuangan, doakan kotamu, karena sejahtera kotamu sejahtera. Iya kita, yus doa kita enggak perlu. Tapi saya kepingin kok Pak, rasanya saya digerakkan untuk mendoakan bangsa Israel. Saya didoakan untuk mendoakan Yerusalem. Ya gak apa-apa ya. Terus kok kita maki-maki dia, apa ini? Enggak ya. Wis monggo lah, kalau kamu digerakkan Tuhan tuh ya enggak apa-apa, tapi jangan ngolok-ngolok yang enggak mendoakan. Gitu loh. Saudara-saudara, kita lihat jangan jemu-jemu. Yang pertama, saudara, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Yunaninya itu apa? Men, artinya 3 itu. Saya dari kata 3 itu cenderung ke kata 2 yang tepat ya. Jadi janganlah janganlah kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Seharusnya begitu. Ya. Janganlah kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Ya diterjemahkan ke Indonesia, jangan jemu-jemu. Atau bahasa yang lebih modern kita, itu kan bahasa lama. Bahasa modern kita apa? Bosan. Paulus memahami melakukan kebaikan secara konsisten sering menimbulkan kelelahan dan penolakan bahkan penderitaan. Next. Berbuat baik itu kadang lelah ya. Apalagi yang diperbuat, yang kita, dimana kita berbuat baik pada dia, ndak rumongso, nggak iso tepo tepak seliro awak, nggak iso menempatkan dirinya di bayi suwene ngono, tetep aja berbuat jelek pada kita. Berbuat baik itu pegel, capek, apalagi kalau ndak dihiraukan. Ya, apalagi kalau ditolak justru. Aja apa? Orang Kristen itu baik ya ono tertentu we. Aja. Kalau apa? Dikei apa itu? Beras. Balekno. Ono maksude iku. Ya, kadang-kadang tak kerawuk kon. Malah ditolak kebaikan kita. Ya, itu tadi loh konsepnya ya. Konsep kita. Kita harus berbuat baik untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi ingatlah, untuk menjadi percaya Yesus, untuk bertobat itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Roh Kudus. Kalau enggak stres Anda, aku wong situ kita injil kan, wis entek celana loro, sepatu telu, sepeda gembos kabeh itu ya tak kekno, gak bertobat-tobat. Temen akhirnya kok tak tekek wong iki. Aduh. Ya Anda yang nanti stres. Karena untuk menjadi percaya, itu bukan urusan Anda dan saya. Tugas saya dan Anda menyampaikan berita kebenaran itu, menjadi saksi Kristus. Selesai, pasal dia itu bertobat, enggak, itu urusan Tuhan. Ayo kita memakai perbuatan baik sebagai alat untuk menyampaikan firman. Katanya ada, kita ini sebagai surat-surat yang terbuka. Orang-orang yang membacanya, orang mana? Ya sekitar kita. Kalau kita ketemu orang mencurang, bagaimana mau mengabarkan Injil mencurang, uang wis wedi, wis mundur aja, apa? Wong iku kok jangan ngemplok uang, wis wedi ya kan? Wedi, kurung-kurung sudah wedi. Nonton wajahnya yang nggak bersahabat, yang kudu ngemplok orang tadi itu. Minimal kalau kita tidak memberi sesuatu, kita membuat dia tersenyum. Kita senyum terus ketemu orang, senyum. Walaupun orang lain, wong iku senyum terus ketemu aku, gendeng be ya nggak apa-apa, iya kan? Makanya Paulus mengatakan, ditekankan di sini, walaupun ada capek berbuat baik,
ada penolakan dari orang lain, bahkan penderitaan, hinaan tadi itu dilokno. Gendeng bae guyang guyu terus lho kan, lho guyu kan, gak ono sapa-sapa guyu lho. Mungkin itu, tapi apa? Saudara, Paulus dengan hikmat Tuhan, firman dari Tuhan, menjelaskan, memberikan perintah kepada kita supaya tidak jemu-jemu. Dengan kata lain dengan bertekun untuk berbuat baik. Ya. Karena tidak enak berbuat baik itu. Kadang tadi itu ketok kita disalah arti, wah pasti ada maksud, ada ini, ada ini, belum lagi dinyek, belum lagi ada penolakan. Kita sudah baik. Wong-wong ya sudah guyang guyu, dikongkon tanda tangan. Kayak apa ini Pak? Ini gereja saya mau tak izin no. Saya ya tak kondo sing lain ya, kok tak anu. Gak bisa Pak. Pak Ustadz kono ngomong ojo Pak. Ya apa Alah Bu, ini kan kita nih untuk apakah Ibu pernah melihat saya mukulin orang, berbuat enggak sampai siapi, tapi lah iki kok rada angel ketok Pak. Waktu sekolah tinggi teologi saya pindah di suatu tempat yang itu daerah hijau itu ya. Yayasan ngomong begini, ke kelurahan Pak, ya untuk minta izin. Ya, saya ke kelurahan lalu ngomong, Pak dosen, Bapak harus minta tanda tangan Pak. 50 Pak. Wis langsung kemeringat saya. Waduh, saya berdoa Tuhan, Engkau tahu saya tidak pernah berbuat jahat di sini. Saya berbuat baik pada semua orang. Kami ingin ini tempat sekolah kami berguna bagi orang sekitar. Mohon sertai. Sudah buat tanda tangan. Puji Tuhan ada sing melihat kebaikan kita. Tanda tangan. Tapi ya ada yang begitu. Apa gitu Pak? Pak sekolah. Gereja itu. Oh bukan. Sekolah Pak. Tapi gambarnya kok ono salipe. Iya, sekolah teologi. Mulai redek ngomong ono salipe Gus. Saya ampun ini Tuhan. Tapi kan mosok aku ngomong butakan matanya Tuhan. Butakan matanya kan enggak mungkin. Saya mendoakan dia buta supaya enggak lihat salib. Butakan matanya. Wah, ya kan sakno dia buta sungguhan gini. Lah karena izin aja dia sampai buta ya ta. Ya sudah. Akhirnya enggak mau terus itu bapaknya. Terus anaknya perempuan dan ibunya itu sudah mau tanda. Ojo. Ini salib ini. Kristen nih. Iya Pak, tapi bukan gereja. Kami cuma sekolah. Enggak usah. Terima kasih Pak. Gitu. Sudah dapat beberapa, besok lagi tanya orang situ yang punya pengalaman. Bagaimana dulu bisa dapat izin di situ? Ada sebuah pos PI tapi gak ono lambangi salib ya kayak oma begitu ya. Rumah biasa begitu. Pak, bawa uang. Jadi tanda tangan itu minta berapa? Terus itu kasih 50 ribuan atau 100 Pak gitu. Oh gitu. Ngomong sama yayasan kasih uang 2 juta. 500-an diceklik-ceklik. Tetap ada yang enggak mau. Ada yang ambil duitnya. Nanti aja Pak ya tanda tangannya ya. Duit wes duit tanda tangannya gorong. Masa aku ngomong gitu. Ya duit uangnya diterima tanda tangan. Pak nanti dulu ya Pak ya. Nanti saya diskusikan ya sama Amir masjid di depan. Wah wis sudah wis. Aduh tapi ya wes ya Pak makasih. Sedikit hampir ya nggak bisa. Nekat saya ke kelurahan dapat sekian Pak. Terus minta, ini apa sih Pak sebenarnya? Loh ya ini loh Pak, sekolah tinggi agama Kristen anak bangsa, pindahan dari Ngagel. Karena kami kontraknya sudah habis. Tapi itu gereja ya Pak. Saya ulang lagi, sekolah tinggi agama Kristen anak bangsa. Terus gak apa-apa wis. Aduh puji Tuhan. Ya manusia berusaha.
Gak iso. Aku pokoknya gak nggak duit. Pokoknya ikut Tuhan langsung. Kalau ini Tuhan langsung. Saya Tuhan kok langsung. Pokoknya gak tak dirikan. Ya kita juga pakai hikmat yang diberikan Tuhan dengan pengalaman orang yang pernah berhasil dalam bidang itu, ya. Tapi kesemuanya ini kita pasrahkan. Bukti 2 juta saya bawa uang itu kalong 600 sampai 700. Ya. Dan tanda tangan enggak penuh. 20 itu enggak penuh. Ya sudah ada 7 sampai 10 lah, saya lupa 7 sampai 10. Tak kasih saya berdoa Tuhan ini ngomong, adu argumentasi nih sama Pak Lurah. Sudah kita ada, ya wes enggak apa. Pokoknya karena masjid loh Pak, apa karena gerejone. Oh enggak Pak, tolong dicek. Apa tahu, Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Pegawai kelurahan tiap pagi ngubengi tempat yang kami sewa, ruko yang kami sewa itu. Ya tapi karena kami itu bukan gereja, akhirnya aman. Berbuat baik, tidak jemu-jemu. Bisa jadi Tuhan memakai itu untuk mencapai dari goal yang kita targetkan di situ. Yang kedua, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai Kairo ideo. Kairo Anda sudah tahu, kita sudah tahu Kairos. Bukan Kronos, bukan jam 1, jam 2, jam 3 atau Senin, Selasa, Rebo 2023, 2000 enggak. Kairos itu next, itu kalau dalam bahasa Yunani itu pada waktu yang ditentukan Tuhan, waktunya Tuhan sendiri. Jadi apa yang ingin saya katakan saudara-saudara melalui ini, saya melihat bahwa hasil pelayanan kadang tidak bisa terlihat dengan cepat. Inginnya kita pergi ke suatu tempat KKR lalu 5.000 jemaat langsung terbentuk di itu. Inginnya kita gitu. Itu bisa terjadi setiap kita diberi salibnya sendiri-sendiri, dipikul dengan kekuatan kita yang Tuhan tahu orangnya kecil tidak mungkin diberi salib terlalu besar. Kalau sudah badannya besar, ya seperti bapak-bapak di depan ini tidak mungkin dikasih salib yang kecil seperti beting. Sesuai. Dan waktunya itu tidak bisa. Wes Tuhan pokoknya gini kan. 3 minggu lek gak iso ngumpulno 3, tidak bisa membaptis 100 wong tak batalno di sini. Wis enggak buka pos PI-an di sini enggak apa-apa. Saya pernah KKN pengabdian masyarakat di di Sitiarjo di dekat laut ya dengan mahasiswa. Kita sharing ya. Di sana enggak ada masalah karena mayoritas. Tapi bagaimana dengan yang teman-teman yang mengawali sendirian diutus? Kalau dari SAGPDI di GPDI itu sekolahnya SAB, Sekolah Alkitab Batu GPDI, Sekolah Alkitab Batu Gereja GPDI. Itu dulu sendiri-sendiri saya pernah ikut teman itu langsung disuruh, pokoknya dapatnya dari sana ke sana, nggak disupport apa-apa. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan target. Lah kami di sekolah waktu sekolah misi ada target. Gereja harus kira-kira 3 tahun berdiri. Tahun pertama harus targetnya ini. Tahun kedua ini. Tahun ketiga ini. Tahun 4, tahun 5 seperti ini. Kita harus punya target. Tidak mbok Tuhan karepmu ya Tuhan ya pokoknya aku jalan. Enggak. Kita punya rumusan. Kita punya manajemen. Tetapi semua itu kita serahkan Tuhan. Sebab kita bisa memprediksi secara kronologis secara waktu kita. Tetapi kesempatan dan keberhasilan itu kairosnya, bukan kronologi, bukan waktu kita. Waktunya Tuhan. Jadi kadang kok wis berbuat baik, tapi tetap gini ya. Kita enggak tahu kapan Tuhan. Tuhan enggak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Jadi ya sudah kita tabur next, kita tabur sekarang menuainya kemudian. Artinya apa? Pokoknya berbuat baik untuk menyampaikan firman.
masalah Tuhan, tangkap itu 2 hari sesudah itu, puji Tuhan. Atau 5 tahun sesudah itu, ya puji Tuhan. Betul? Ayat 10, next. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertama, next. Saudara, selama masih ada kesempatan, kairon exumen, kairon lagi, kairos lagi, kesempatan. Ya. Kalau masih ada sesuatu waktu yang sudah ditentukan Tuhan, jangan ditunda-tunda. Saudara-saudara, hidup lagu yang saya senang nih, hidup ini adalah kesempatan. Kapan kesempatan itu datang kepada kita? Selagi kita hidup. Selagi kita hidup, kesempatan itu diberikan kepada kita. Lek wis mojur nyalor, gak ada kesempatan. Gak ada juga. Kesempatan aja sini. Ini kita kesempatan. Saya bingung. Ibu pendeta telepon, Pak ini. Wah, jadwal saya ini setelah ke Jogja ini. Aduh, wah ini hitung-hitung, wah capek ini ya. Pulang, wis kita duga pulang paling dari Jogja ini nyampe rumah mungkin jam 10, 11. Prediksi bleset jam 1, setengah 1 baru sampai rumah. Nggak bisa tidur sampai jam 1 lebih, jam 4 bangun. Secara tubuh capek. Waduh, apa ini? Nyonya ngomong, tangi jam 4. Saya pegel, apa ini? Kemarin 2 hari Sabtu Minggu keluyuran naik ke Gunung Kidul, Pantai Selatan, untung nggak ketemu Nyi Roro Kidul ya. Capek sekali. Tapi ini kesempatan saya enggak tahu kapan lagi saya bisa ke sini. Saya ambil. Nyetir sambil weng-weng udan, ya enggak apa-apa. Ini kesempatan. Bisa saja Tuhan enggak kasih kesempatan lagi nanti di sini. Tapi ketika ada kesempatan, kita ambil. Berbuat baik, ada masanya selesai. Ada masanya selesai. Engko ae lek sugi. Nah, kita kawan. Lho yu gak ini, gak mbane. Engko ae lek sugi. Tapi lek nonton lihat orangnya, mungkin ndak sugi. Tapi selalu kita ngomong, nanti aja sugi nanti. Loh kamu bisa nolak ini. Kecuali orang itu jahat, memanfaatkan kita enggak. Kita diberi hikmat Tuhan untuk menolaknya. Jangan engkau memberi sebagai penanggung sesamamu itu ya, misal itu. Dan lain sebagainya. Tapi lo kesempatan berbuat baik kenapa tidak? Engkau sampai bungkuk. Tidak bisa. Tuhan katakan, ya di hidup ini untuk berbuat baik, dan itu sebagai sarana untuk memberitakan firman. Nah, firman itu sebagai suatu sarana Allah untuk menangkap dia supaya dia bertobat. Aku berbuat baik gak bertobat, itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik, urusan dia bertobat atau tidak, itu Tuhan. Jangan mengambil hak Tuhan, jangan mengambil kewajiban Tuhan untuk orang. Lakukan kewajiban kita. Atau malah kewajiban kita, biar Tuhan aja yang melakukan ya. Saya tidak layak melakukan, saya doa saja ya, biar Tuhan mengirim orang untuk berbuat baik kepadanya. Saudara, yang kedua, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ya. Ergasometa to agadon, berasal dari kata agados, baik. Ya semua orang. Artinya apa? Artinya di sini Paulus ingin mengatakan kasih yang berupa dimunculkan melalui kebaikan itu tidak ada ukuran suku. Loh, Bapak baik dengan itu. Iya, karena podo Jawa nih. Loh, Bapak baik sama itu.
Iya pada medurun nih saya. Iya sama-sama perantau ya, baik dengan dia. Kalau tidak dia siapa lagi? Ditentukan suku. Jadi baiknya ditentukan suku. Ditentukan status sosial. Ya saya baik dengan dia ya bisa ngimbangi. Kalau saya ada apa-apa dia bisa bantu saya. Kalau dengan si A ya nanti aja saya doa lagi ya. Kebaikan yang prasyarat, ada syaratnya. Kalau engkau dari suku saya, kalau engkau tingkat ekonominya sama seperti saya, kalau engkau bla 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 bla, pokoknya kebaikan yang saya sampaikan dan saya lakukan itu sesuai kriteria saya. Kalau tidak ada dari kriteria saya yang nyangkut di situ, saya tidak akan berbuat baik. Tidak bisa. Loh Pak, itu bukan orang Kristen. Di sini disuruh berbuat baik kepada siapapun, kepada semua orang. Bagus ya. Erga sumeta to agadon pros pantas. Panta berasal dari panta, bangsa-bangsa. Jadi disuruh berbuat baik kepada bangsa-bangsa malam ini. Kalau bahasa aslinya. Diterjemahkan bahasa Indonesia untuk semua orang. Jadi tidak pandang bulu. Ayo berbuat baik. Ayo berbuat baik. Ayo berbuat baik kepada orang. Tetapi memang ketiga terutama kepada kawan-kawan seiman. Palista de pros oikonios okios tes pistis iman. Rumah. Jadi orang-orang kalau diterjemahkan bebas sekeluarga. Ya, sekeluarga yang beriman. Saudara-saudara, memang kasih itu universal. Kita tidak kita batasi. Kita berbuat baik kepada semua. Yes, tetapi ada tanggung jawab tertentu. Tetapi kasih Kristiani yang universal itu memiliki tanggung jawab komunitarian atau komunitas. Ya, kalau teman-teman seiman perlu sesuatu, perlu didukung. Karena ini kewajiban prioritas daripada yang lain. Tapi apa bukan berarti yang lain tidak boleh ditolong. Loh, iya semuanya ditolong, tapi prioritasnya kita seiman. Ada latar belakangnya sebenarnya ini. Penulisan ayat ini. Waktu itu yaitu orang Yahudi yang Kristen itu ke provinsi Galatia memberitakan itu ada perpecahan sosial ekonomi lalu kelompok dan lain sebagainya. Mereka memilih kelompoknya masing-masing. Ayat ini itu. Kita nolong semua orang. Wabil khususon saudara-saudara seiman. Jadi lebih penting pada Pak Pendeta ini ya kan harus ya nggak mau kompetitor yo gerejane cidok mbek aku lah wis jarno sawati wong wis jarno ayo tambah halal lo ya. Dibantu. Karena ikatannya lebih ring satu kata politik. Ya enggak apa-apa Tuhan, sama-sama seiman ring satu. Katakanlah yang lain ring dua dan ini. Tapi tetap ditolong. Perbuatan baik kita juga untuk mereka. Lebih-lebih wabil khususon untuk saudara seiman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh yang menarik adalah budak perempuan Naaman yang terakhir di 2 Raja-Raja 5 ayat 1:19. Itu ayat 2 itu bunyinya begini. Para perampok Aram merampok salah satu desa kota di Israel dan membawa gadis Israel dijual ke Naaman. Ayat 3. Memberikan kabar baik kepada Naaman bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya. Ayat 14. Naaman sembuh. Dari 3 ayat ini saya ingin katakan. Dulu itu Syria dengan Israel kan perbatasannya.
Ada perampok-perampok Syria itu atau bangsa Aram itu nyebrang gitu ya. Kan enggak ada tembok, enggak ada ini ya, perbatasan enggak seperti kita ya, areal wilayah. Jadi ke desanya Israel lalu merampok, lalu mengambil orang-orang laki-laki, perempuan itu untuk dijual dan lain sebagainya. Dan salah satu orang perempuan ini diambil dan dijual ke Naaman. Kemungkinan bapaknya dibunuh. Kalau perampok dibunuh supaya anaknya bisa diambil. Kalau bapaknya masih melawan kan enggak bisa, dibunuh. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ini saya yakin hancur hatinya. Lalu dibawa ke Naaman. Ya, dibawa ke Naaman, lalu apa yang terjadi? Naaman sakit. Saudara, kalau kita ya, bapak kita dibunuh dan ini ada orang yang membeli kita, bahno mati lah wis, wong mereka jahat kepada saya, ya kan? Nah, contoh pada waktu penjajahan dulu nenek moyang kita dibunuh Jepang, dibunuh Belanda. Kita kan kalau orang Belanda ke sini mungkin dalam keadaan sakit, kita enggak mau nolong. Babano dulu nenek moyangku dijajah, dia dibunuh dan lain sebagainya. Jepang juga demikian. Anak ini seharusnya ngomong seperti itu. Iya kan? Logis kan? Bapaknya mungkin dianiaya, mungkin dibunuh dan lain sebagainya, keluarganya yang lain, hanya dia yang hidup. Tapi dia masih bisa berbuat baik. Normalnya orang babah no mati, cek kapok. Karena apa? Keluargaku juga sudah mati. Tapi bayangkan, ini yang namanya air tuba dibalas dengan air susu. Mungkin gereja kita pernah oleh tetangga itu untuk di demo dan tidak ditutup dan kamar dan lain-lainnya. Ya wis tidak apa-apa. Agama X, ya nggak apa-apa, tetap kita kasih. Kalau membutuhkan kebaikan, ya kita baiki. Membutuhkan bantuan, kita bantu. Saya tidak masuk akal budak ini, tapi dilakukan. Itu zaman hukum, ya, perjanjian lama. Kita zaman kasih. Harusnya lebih, ya kan? Kalau kita membaca di Ibrani itu ya, zamannya sudah berbeda, akidahnya juga beda, syariahnya juga berbeda. Seharusnya kita lebih unggul dari Hebrew itu, orang Yahudi itu. Kalau mereka melakukan ini, kita harus pasti lebih itu. Kan Tuhan mengatakan itu. Ya, kalau engkau disuruh berjalan kaki 1 kilo berjalan, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan. Ya tak tempeling genti Pak, kampleng mosok menengai. Tapi itu ajaran kita. Bapak, apakah Bapak sudah sempurna melakukan? Ya belajar. Ada titik tertentu yang sulit untuk dilakukan. Tapi ya kita belajar menuju ke sana. Sebab Tuhan menguji, memberikan sesuatu tidak lebih dari kekuatan kita. Pasti itu. Yang terjadi pada Anda, itu sudah ada takarannya. Itu memang layak Anda pikul. Tidak akan lebih. Mari teman-teman hamba Tuhan, ayo kita berbuat baik sebagai alat untuk menyampaikan firman. Dan biarlah firman dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya bagi mereka yang dipilihnya. Dan terutama lagi dipanggil untuk menjadi hamba seperti kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih kesempatan kami berdiskusi tentang berbuat baik. Tuhan, ini bukan untuk dikotbahkan semata-mata, tetapi untuk dilakukan. Suatu hal mudah untuk dikotbahkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Dan kami yakin segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak-Mu terhadap kami. Dan Engkau memberikan ujian yang tidak lebih dari kekuatan kami. Tuhan, kami di sini, para hamba Tuhan-Mu, khususnya yang ada di Malang Selatan,
Kau beri kemampuan untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena berbuat baik itu suatu kewajiban imperatif yang tidak bisa ditolak, terutama kepada keluarga seiman. Hamba-Mu berhenti berfirman Tuhan, menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan dalam hati semua kami yang ada di sini, sehingga kami akan dilihat seperti surat-surat terbuka. Sebab Engkau melalui Paulus di dalam Filipi 4 ayat 5 juga mengatakan, biarlah kebaikan-Mu diketahui oleh semua orang. Dan melalui kebaikan-Mu itu, kebaikan kami itu, Engkau berkarya untuk banyak orang. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas semua kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya serahkan pada yang itu. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan. Tadi sudah perkenalan Pak? Oh belum Pak. Perkenalan nanti Bapak, silakan Pak. Sebagai apa? Saya dulu rektor Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa, tapi sudah pensiun 2024. Sekarang ditugasi sebagai wakil ketua atau wakil rektor 3 urusan kemahasiswaan. Prodi kami, program studi kami yaitu pendidikan agama Kristen. Saya Urbanus Sukri, bukan pendeta, saya pendeta ditabiskan menjadi pendeta mahasiswa. Jadi saya tidak punya gereja di rumah di Indah, tetapi saya ditabiskan sebagai pendeta untuk mahasiswa. Itu 5 tahun yang lalu. Nanti 21 Desember ini habis. Kalau ada teman yang mau jadi pendeta, kami akan tambah lagi karena mungkin saya pegang yang lain, karena kemarin saya jadi ketua program studi pasca sarjana juga. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau ada anak saudara, jemaat, tetangga yang mau jadi atau rindu jadi guru agama, nanti minta telepon saya kepada Ibu Pendeta Ike untuk bisa belajar di tempat saya. Kalau anak-anak ibu, bapak, atau saudara, atau siapapun jemaat mau tinggal di asrama kampus, tidak bayar, free fee, gratis, dari terbit matahari sampai pada masuknya, maksudnya sampai lulus. Tapi Pak, saya kepingin tuh di rumah aja, ndak ikut ke sana, tapi bisa kuliah online. Boleh, bayar 300.000 per bulan. Guru agama banyak yang kurang dan negara membutuhkan itu. Ya, apa artinya? 2027 katanya akan diselesaikan yang tahun sebelumnya untuk menjadi pegawai negeri semua. Sekarang lagi booming pegawai negeri melalui jalur guru agama Kristen. Karena tahun-tahun sebelumnya sulit pengangkatan. Ayo, jikalau putra-putri panjenengan, saudara, keponakan, jemaat ingin melayani Tuhan. Loh, Kak, melayani Tuhan jadi pendeta. Jelas Filipi itu dikatakan 5 ya kan. Nabi, rasul, gembala, penginjil dulu. Yang paling bontot itu pengajar guru. Jadi guru juga hamba Tuhan. Ya, ayo nanti tanya Ibu Ika seberapa banyak, silakan. Kampus kami luas, 3 ruko, 11 kali 16 kali 3 lantai, nampung banyak orang. Monggo kalau ke sana, free fee, gratis. Tapi kalau hanya di sini bayar 300. Pak, saya sudah S1, mau ambil magister pendidikan di tempat saya. Tidak ada magister teologi, tapi magister pendidikan. Nanti saya bisa bantu, entah
diskon apa begitu. Saya Urbanus, terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Untuk lebih jelasnya silakan nanti ngobrol sendiri, okay? Kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Atau ada yang ngantuk tadi gak krungu blas ngomong apa Ibu. Ya, kita akan memberikan persembahan bagi kemajuan garis depan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu boleh menjadi rema buat kehidupan kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk senantiasa kami boleh berbuat baik kepada siapapun juga. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berikan persembahan, sucikan, kuduskan persembahan kami, dan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk persekutuan garis depan hamba Tuhan Parang Selatan. Terima kasih, memberkati kami semua yang akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.